Di antara tuduhan yang paling banyak tersebar di tengah-tengah muslimin, bahwasannya kelompok ini merupakan kelompok yang sesat dikarenakan mereka memiliki keyakinan tauhid yang tiga. Sama seperti tauhid trinitasnya orang-orang Nasara. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Jadi kadang-kadang mereka kumat pinternya. Pinternya yang kumat. Berarti seringnya apa? Begitu langsung usah dilanjut. Iya, mana dalilnya tauhid dibagi tiga? Lah ente cerita-cerita mimpi, cerita-cerita dongeng, nggak ada dalilnya itu. Kok tiba-tiba kumat cari dalil? Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita katakan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Kalau kita membuka ayat Al-Quran dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita tidak pernah mendapatkan penyebutan di dalam Al-Quran bahwasannya ada tiga tauhid. Dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah, kita tidak akan pernah mendapatkan Rasulullah menyebutkan ada tiga pembagian tauhid. Tidak pernah ada. Sebagaimana juga kita tidak akan pernah mendapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, dan juga tidak pernah kita dapatkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, penyebutan rukun solat ada 13. Pernah dapat? I'lamu anna arkanus salah 13 al-ula an-niyah al-thaniyah al-qiyam. Rawahul Bukhari. Ada? Ada. Tidak ada di Sahih Bukhari, tidak ada di Sahih Muslim, tidak ada dalam Al-Quran. Penyebutan rukun salat ada 13, nggak ada. Tetapi ini istilah yang disebutkan oleh para ulama, istiqra' wa tatabu. Ulama membaca Al-Quran, ulama membaca hadis-hadis Rasulullah, maka mereka menyimpulkan di dalam salat itu ada 13 yang itu merupakan rukun salat yang seseorang tidak akan sah salatnya tanpa dia mendatangi rukun tersebut. Dibaca hadis Rasulullah mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah rukun salat. Ya, Rasulullah Allah mengatakan dalam Al-Quran, hafidhu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tegaklah oleh kalian salat dan tegaklah oleh kalian salat asar. Ya, dan berdirilah kalian dalam keadaan kunut dalam salat-salat kalian. Diambil oleh para ulama, berdiri adalah rukun salat. Bisa difahami? Ini namanya istiqra' dan tatabu. Begitu juga dalam pembahasan syarat sah nikah, rukun pernikahan, tidak ada disebutkan dalam satu nas, tapi nas yang terpisah-pisah, digabung oleh para ulama untuk memahami dan memudahkan orang untuk belajar. Nah, begitu juga dalam masalah tauhid, dibagi menjadi tiga. Para hadirin dan hadirat, itu ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan ketiga tauhid ini. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah adalah Rabb yang memiliki langit dan bumi. Ini tauhid apa namanya? Tauhid ar-rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadatihi. Ibadahilah Allah dan sabarlah engkau ketika beribadah kepada Allah. Tauhid apa namanya ini? Tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau tahu? Apakah ada di sana tandingan bagi Allah dari nama-namanya dan sifat-sifatnya? Tidak ada. Tidak ada yang menyerupai Allah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Inilah dalil yang dijadikan oleh para ulama Islam, ya, pembagian tauhid, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid al-asma wa sifat. Nah, kenapa ahlul bidah, kenapa mereka ahlul batil sangat benci dengan pembagian tiga tauhid ini, seakan-akan seperti orang yang kerasukan sedang diruqyah. Panas mereka dengarnya. Kenapa? Karena dengan kaum muslimin memahami apa itu tauhid, ya, apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid al-asma wa sifat, sehingga akan terbongkar amalan-amalan kesyirikan yang diyakini oleh sebagian orang. Ini masalahnya. Akan membongkar kedok mereka. Ketika mereka datang ke kuburan,
Mereka meminta kepada para wali. Ya, mereka berdoa di situ. Meminta keberkahan di situ. Memohon pertolongan di situ. Dengan kita mempelajari 3 pembagian tauhid, kita faham. Berarti Anda telah terjatuh dalam tauhid al-uluhiyah. Anda telah beribadah kepada selain Allah. Yang dimana kita diharuskan beribadah hanya untuk Allah. Ya, loh, saya nggak pernah mengatakan Tuhan 2 kok. Saya yakin Allah itu 1. Saya nggak pernah berbuat kesyirikan. Saya nggak pernah mengatakan ucapan kekufuran. Saya nggak pernah mengatakan Tuhan 2. Tuhan 1, Allah. Itu kan? Paham di sini? Tapi ketika kita merinci, bukan begitu cara memahami tauhid. Karena kalau seandainya Anda memahami tauhid hanya sebatas Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang memberikan rezeki, Abu Lahab dan Abu Jahal juga yakin seperti apa Anda yakini. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amma yamliku sama wal absar wa may yukhrijul wa may yukhrijul hayyu minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Katakanlah Muhammad kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan memiliki penglihatan? Dan siapa yang mampu menghidupkan dan mampu mematikan? Dan siapa pula yang mengatur alam semesta ini? Maka Abu Lahab, Abu Jahal, dan musyrikin, mereka menjawab bahwasanya itulah Allahur Rabbul Alamin. Tidak ada di antara mereka yang ragu dengan rububiyahnya Allah. Tidak ada di antara mereka yang ragu bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Tetapi ketika kita mulai merinci tauhid ada 3. Di mana orang-orang musyrikin, mereka mengikrarkan tauhid ar-rububiyah, tetapi mereka mengkufuri Allah dalam tauhid al-uluhiyah. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan Lata, meninggalkan Uzza, meninggalkan Manat, berdoa hanya untuk Allah, memohon hanya kepada Allah, mereka berargumentasi, mereka menjawab. Allah khabarkan dalam Al-Quranul Karim, "Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah. Dan musyrikin juga mereka nggak mengaku saya menyembah selain Allah. Saya hanya menyembah kepada Allah. Sama keyakinannya. Fama asbah al-laila bil barih. Begitu sama malam ini dengan malam yang lalu. Mana abuduhum, kami tidak menyembah kepada Lata, kami tidak menyembah kepada Uzza, kami tidak menyembah kepada Manat. Kami nggak yakin mereka yang memberikan rezeki kepada kami, bukan mereka yang mengatur alam semesta ini, tapi Allah. Tetapi tujuan kami agar Lata dan Uzza ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu tujuan kami. Tujuan kami Allah. Allah yang kami tuju. Surga Allah yang kami harap. Tapi melalui yang wali-wali ini. Kebongkar kan? Kebongkar nggak kedok mereka? Ini kenapa mereka sangat benci dan ini yang selalu dimunculkan di tengah-tengah muslimin? Untuk melegalkan kesyirikannya. Untuk melegalkan hal-hal yang itu jelas menyimpang dari ajaran Islam. Ini tujuannya, makanya mereka paling benci dengan pembagian tauhid ini. Ya, dan itu pun kita telah terangkan tadi, telah dibangun dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Al-Fatihah yang kita baca, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian setelahnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam semesta ini. Tauhid apa namanya ini? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Tauhid apa ini namanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Jelas ya?